Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa budaya dimanapun saja berada, bertemu kembali bersama saya Irwan Malinbasa dalam channel jurnalminang.com News Web TV Podcast dalam tema atau judul Kuliah Budaya episode 5. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk membahas atau menceritakan bagaimana salah satu produk budaya yang masih ada dari dahulu dan hari ini masih ada yang memakai walaupun tidak banyak. Apa itu? Mungkin pemirsa sudah penasaran, yaitu adalah ini apa pemirsa? Akan muncul berbagai macam nama yang pernah ada di kampung atau di daerah pemirsa. Ada yang menyebut namanya kambui, ada yang menyebut namanya kibang, ada yang menyebut namanya kombui. Nah, itu hampir-hampir sama dan inilah bentuknya pemirsa. Bagi generasi milenial ataupun para remaja saat ini yang belum tahu, itulah dia kambui. Kambui ini terbuat juga dari mansiang dan juga dulu kabarnya ada yang dari ilalang. Nah, kambui ini ukurannya macam-macam, ada yang sebesar ini, sedang, ada yang kecil, dan yang besar. Tapi yang penting kita harus tahu gunanya atau manfaatnya, fungsinya. Salah satu fungsinya adalah untuk membawa beras, untuk membawa cengkeh, untuk membawa alat barang-barang yang lain yang ringan yang bisa ditenteng. Padi pun pernah dibawa dengan kambui ini pemirsa. Bentuknya seperti ini tali tigo sapilinan. Nah, ini filosofisnya kambui ini, lapih atau jalinnya ini juga dijalin dua, namun dia ada 3 buah. Disatukan sehingga menjadi kuat. Nah, ada yang membawanya ada yang dengan dijinjing atau ditenteng, ada yang dengan diletakkan di bahu atau dipikul sih tidak ya, disandang di bahu ini. Nah, juga ada digunakan untuk membawa barang-barang atau makanan yang akan dibawa ke sawah. Nasi masuk ke dalam ini, tabung kawa seperti yang pernah kita kenalkan pada beberapa episode yang lalu. Juga cemilan-cemilan atau pinung kawa, paminum kawa, kata orang sekarang, satu kesatuan di dalam ini. Ya layaknya tas atau alat pembawa barang dari dahulu oleh nenek moyang kita. Cuma sayang tidak ada merek seperti merek-merek terkenal pada hari ini. Boleh kita sebut merek. Mungkin ada Hermes, Gucci, Chanel, dan lain-lain. Nah, dulu tidak ada merek. Ini artinya satu komunal Minangkabau berhak punya. Kita juga tidak bisa bayangkan kalau ini bermerek dahulunya, mungkin ada yang akan menjadi produk unggulan. Hari ini ada penyesatan budaya yang kita lihat di beberapa daerah, baik itu di kampus, di sekolah, dan di pasar. Ini digunakan untuk membawa buku, ada untuk membawa baju pemirsa. Anak-anak muda kita namanya generasi milenial itu bilang gaya, tren, atau nggak gaul kalau nggak pakai itu. Mereka berusaha tampil beda, padahal itu sebuah penyesatan budaya dari makna hakikinya. Jadi kalau masih ada yang melakukan hal seperti itu, ya yuklah kita tobat budaya lagi pemirsa. Kenapa saya katakan istilah tobat? Mari kita letakkan sesuatu pada fungsinya. Nah, ada juga yang membawa perkakas seperti tampak, gergaji atau arit dalam bahasa kita dan lain-lain ke dalam ini. Itu tidak pas karena sekali sayatan ini terputus, membuatnya bukannya gampang. Hari ini mungkin tidak banyak lagi yang membuat, tapi di beberapa pasar tradisional ini masih bisa kita temukan. Nah, tidak hanya itu, ada juga pepatah, ungkapan, kata bijak yang keluar dari kambui ini. Misalnya untuk menyindir seseorang yang kurus tapi makannya banyak. Waang kurui makan sakambui. Artinya itu orang banyak makan, tidak seimbang porsi antara ukuran badan dengan makannya pemirsa. Jadi kalau ada seseorang yang kurus kering, ceking, tapi makannya banyak, itu badan kurui makan sakambui. Itu ada ungkapan-ungkapan Minang. Artinya gadang salero bahasa kita sekarang ya. Tidak seimbang porsi ukuran tubuh dengan porsi makanannya. Nah, ada juga untuk mengungkapkan seseorang yang kaya itu, orang Minang bilang kalau kainyo kitihnya sakambui. Sakambui itu maknanya bukan satu kibang atau kambui ini, tetapi banyak pemirsa diungkapkan dengan kitihnya sakambui. Nah, ada yang bilang sarajik buru atau sakambui buru, ada. Tapi antara rajik dengan kambui berbeda pemirsa. Nanti kita akan bahas pada episode berikutnya. Mudah-mudahan saja informasi singkat ini menambah wawasan kita tentang produk budaya yang pernah digunakan oleh nenek moyang kita di Minangkabau. Oh iya, saya hampir lupa minum pemirsa. Biasanya setiap kuliah budaya ini saya selalu minum ini. Yuk, izinkan saya dulu minum.
pemirsa menikmati sambil menelan walaupun tidak sedang minum. Semoga informasi ini bermanfaat dan kita wariskan turun-temurun. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.